iseng-iseng nanya ke ChatGPT ya. Sekarang kan orang lagi ramainya bahas-bahas AI. Pertanyaannya sama semua ya untuk semua tokoh. Yang pertama ini adalah sebutkan 10 alasan orang tidak memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden. Nah, kita kan tahu ya kalau mesin learningnya AI ini kan juga terbatas ya. Mungkin kondisi saat ini yang terkini juga belum masuk ke dalam database mereka ya. Jadi jawabannya mungkin dibatasi oleh sampai kapan mereka mempunyai data tentang calon-calon presiden yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai dari satu. Sebutkan 10 alasan orang tidak memilih Ganjar Pranowo sebagai presiden. Nah, jawaban di awalnya semuanya sama buat semua orang yang saya tanyain. Sebagai AI, saya tidak memiliki preferensi politik ya, dan tidak memihak. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Jawaban-jawaban di chat ini bukan merupakan sebuah preferensi politik mereka ya. Namun mereka hanya sekedar memberikan informasi dan jawaban yang berupaya objektif ya. Nah, ini adalah jawaban mereka tentang Ganjar Pranowo. Yang satu, kenapa orang tidak memilih Ganjar Pranowo? Karena tidak memiliki pengalaman nasional yang cukup. Nah, penjelasannya Ganjar Pranowo saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan tidak memiliki pengalaman yang cukup dalam politik nasional. Ya iyalah, semua calon presiden nggak punya pengalaman memimpin secara nasional sebagai presiden. Namanya juga baru calon presiden, kecuali incumbent ya, capres-capres yang memasuki periode kedua kepemimpinannya. Jawaban yang pertama ini menurut gue kurang pas lah ya. Yang kedua, belum memiliki visi dan misi yang jelas. Ganjar belum menentukan platform yang jelas untuk kampanyenya dan belum memiliki rincian tentang rencananya kayak mana sih dia memimpin negara ini. Ya, kalau kita lihat memang belum kelihatan ya sampai hari ini karena memang masa kampanyenya juga belum dimulai ya. Kita dan mengambil pengalaman dari keriuhan isu tentang pencapresan Ganjar kemarin juga visi misi Ganjar ya tentu akan mengacu kepada visi misinya partai yang mengusung dia yaitu PDIP, dan lebih terkhusus lagi apa maunya Mama. Itu yang kedua. Yang ketiga, perbedaan ideologi politik. Ganjar mungkin memiliki pandangan dan keyakinan politik yang berbeda dari sebagian besar orang atau partai politik. Ya, buat gue sih nggak terlalu beda-beda banget ya kalau dibandingkan dengan partai-partai yang sama-sama mengusung isu nasionalisme ya. Keempat, rekam jejak kinerja yang kurang memuaskan. Ganjar bisa jadi memiliki catatan kinerja yang kurang memuaskan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah, ini juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Tengah ya. Kalau masyarakat di luar Jawa Tengah mungkin hanya mengandalkan media-media saja ya. Kalau saya secara pribadi melihatnya dari dua sisi ya, keberhasilan maupun kekurang berhasilan ya, kayak masih belum jelasnya kemarin kasus Wadas, Kendeng, ya banyak banget lah ya kasus-kasus di Jawa Tengah yang selalu melibatkan konflik antara rakyat kecil dengan pengusaha ya. Itu Ganjar tidak berposisi bersama rakyat yang seharusnya dibela. Itu menurut pandangan saya, tapi hanya mengacu kepada jawaban dari ChatGPT ini. Yang kelima, kurangnya kemampuan untuk memimpin negara secara efektif. Sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar belum memiliki pengalaman memimpin negara. Ya iyalah, itu nggak terlalu penting
jawaban yang ini nih. Ya, sama dengan yang tadi belum. Ya, kalau jawabannya belum pengalaman, belum memiliki kemampuan memimpin negara, ya itu abaikan aja jawaban kayak gitu ya. Masalah etis dan integritas. Ganjar mungkin memiliki masalah etis atau integritas yang muncul selama karirnya sebagai politisi atau sebagai pejabat pemerintah. Nah, ini masing-masing orang punya pandangan tersendiri ya untuk menilai bagaimana secara etis maupun integritas seorang Ganjar. Keputusan kebijakan yang kontroversial. Nah, ini ya, Ganjar bisa jadi telah membuat keputusan yang kontroversial yang memengaruhi opini publik ya. Dan ini juga kemarin sempat ramai ya ketika isu Indonesia nggak jadi tuan rumah ya di perhelatan sepak bola ya di U20. Sempat rame ya, isu tersebut, dan bisa jadi bukan cuma itu ya, banyak sih persoalan di Jawa Tengah ini sebagai sebuah wilayah yang sangat luas, jadi banyak isu di sana dan banyak dan boleh jadi banyak keputusan Ganjar yang menurut beberapa pihak ya kontroversial. Ini ada jawaban yang lumayan kocak nih. Kurangnya kemampuan untuk bicara dalam bahasa Inggris. Ganjar mungkin kurang lancar berbicara bahasa Inggris yang dapat menjadi hambatan dalam berkomunikasi dengan pemimpin negara asing atau mempromosikan Indonesia secara internasional. Ya, orang kita kan memang pada dasarnya kan kemampuan bahasa Inggrisnya awalnya ya nggak paham, lalu belajar jadi paham. Gua sih masih berpikir apabila Ganjar lebih banyak berlatih, ya itu bisa dicapai kalau cuma kemampuan bahasa Inggris menjadi preferensi. Nah, buat gue kurang kuat ya, karena kemampuan bahasa Inggris orang bisa belajar dan juga kita bisa menyewa penerjemah dan segala macam ya. Jokowi yang dulunya juga diisukan nggak becus bahasa Inggrisnya, ya pada akhirnya juga sebenarnya dia bisa bahasa Inggris, ngomong bisa gitu. Cuma jangan dijadikan ini sebagai sebuah, kalau gue sih nggak gue jadikan sebagai sebuah pertimbangan orang bisa bahasa Inggris atau enggak untuk menjadi presiden ya. Yang terakhir, Ganjar tidak memiliki jaringan politik yang kuat ya. Tidak memiliki aliansi dengan partai politik lain yang dapat membantunya memenangkan dukungan dalam pemilihan presiden. Ini enggak juga sih ya, kayaknya lumayan banyak juga partai di luar PDIP yang memang mengusung Ganjar ya untuk menjadi tokoh yang menurut mereka pantas dicalonkan sebagai presiden. Nah, itu tentang Ganjar. Bagaimana jawaban ChatGPT tentang Ganjar sebagai calon presiden ya? Kenapa orang nggak mau milih dia? Ya setidaknya ada yang tadi lah gitu. Selanjutnya, orang tidak memilih Prabowo Subianto karena masalah kontroversi hak asasi manusia. Prabowo telah dikaitkan dengan kontroversi hak asasi manusia termasuk tuduhan pelanggaran HAM pada periode militer di Indonesia ya. Kalau kita yang ingat zaman-zaman kerusuhan ya, tragedi Semanggi ya, itu teman-teman aktivis beberapa mungkin masih ingat ya kejadian tersebut, dan beberapa mungkin jadi lupa ya karena kesibukannya ngurus negara. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya rekam jejak politik. Prabowo tidak memiliki rekam jejak politik yang cukup kuat atau pengalaman dalam jabatan publik yang signifikan. Ya, dia sebagai menterinya Jokowi ya memang nggak kelihatan sih ya perannya, cuma nggak bisa dibilang itu kurangnya rekam jejak politik ya. Rekam jejak politik dia sebagai calon presiden itu ini adalah yang ketiga kalinya nanti, dan itu rekam jejak yang cukup bagus sih
3 kali lo nyapres lo, dan bukan orang yang gampang putus asa kalau buat gue sih. Sekali gagal, coba lagi, gagal lagi, tetap mau coba lagi. Berarti dia bukan orang yang gampang putus asa, bukan orang yang gampang dilemahkan karena sebuah kekalahan. Itu. Jawaban yang ketiga, ketidakstabilan dalam kebijakan, dalam membuat sebuah keputusan atau sikap-sikap politik. Prabowo itu dianggap pelin-pelan ya, gampang dipengaruhi orang-orang yang ada di circle dia ya, nggak konsisten atau dianggap tidak stabil. Keempat itu asosiasi dengan kelompok radikal ya. Prabowo Subianto pernah terkait dengan kelompok radikal dan diduga memiliki pandangan yang radikal dalam beberapa isu. Kemarin kita lihat di pencapresan Prabowo ya, yang pertama dan terutama yang kedua dekat sekali dengan kalangan Front Pembela Islam ya. Kalangan 212 yang memang di Indonesia itu mereka eksis dan memberikan sebuah perlawanan yang kritis terhadap rezim yang sedang berkuasa, dan Prabowo didukung sama mereka. Itu fakta yang nggak bisa dinafikan ya. Jadi itu ada seperti itu, dan walaupun pada akhirnya kalangan-kalangan radikal tersebut merasa dihianati sama Prabowo ketika toh pada akhirnya Prabowo bergabung menjadi menterinya Jokowi. Bukan cuma Prabowo padahal ya, Sandiaga Uno juga kayak gitu, dan beberapa pendukung Prabowo pun akhirnya juga banyak yang mendekat kepada Jokowi. Kelima, kontroversi finansial. Prabowo Subianto pernah dihadapkan pada beberapa kontroversi finansial, termasuk tuduhan korupsi dan pencucian uang. Nah ini gue belum tahu ya, tapi bisa jadi kita perlu cari informasi lagi tentang ini ya. AI itu jangan dijadikan patokan, hanya dijadikan sebuah referensi aja, pandangan saja, dan selanjutnya kita sendiri yang cari informasi ya. Kalau lo anak-anak muda yang dianggapnya lebih pinter gitu ya, cari, jangan dengar-dengar kata orang, apalagi hoak. 6. Kontroversi tentang kebangsaan. Prabowo pernah dituduh oleh sebagian kalangan memiliki pandangan kebangsaan yang radikal dan terlalu nasionalis. Terlalu nasionalis kayak mana ya? Ya ini hampir sama sih dengan asosiasi kelompok radikal tadi ya. Jadi dianggapnya Prabowo itu bisa mewakili kalangan radikal, dan apabila Indonesia, ini ingat nih gue jawaban mereka yang membenci Prabowo maupun Anies. Apabila Prabowo berkuasa, ini dulu waktu masih pemilu nih, Indonesia akan disuriahkan. Wow, serem banget ya kalau buzzer itu sudah bekerja ya. Jadi seolah-olah apabila Prabowo menang, Indonesia menjadi seperti Suriah, umat Islam akan tertindas, akan pecah perang terus kita. Ini narasi-narasi politik yang kayak gini nih yang mudah-mudahan di 2024 udah pada sadar ya, walaupun kelihatannya sampai hari ini sih masih banyak yang goblok ya, membuat isu-isu kayak gitu, baik ke semua kubu ya. Oke, ke selanjutnya, kurangnya dukungan partai politik. Prabowo mungkin tidak memiliki dukungan yang cukup dari parpol dan kelompok politik lainnya untuk memenangkan presiden. Kalau kita lihat perkembangan koalisi sekarang itu, Gerindra masih bersama PKB, dan ada kemungkinan juga Gerindra itu sekarang sedang menimbang-nimbang partai mana yang membuat koalisinya akan makin kuat. Dari beberapa partai kayaknya sih kalau mau yang berpengalaman dan cukup kuat, yang logis Prabowo mestinya ke Golkar ya, kalau mau menandingi PDIP, mau menandingi Ganjar ya. Ya karena Golkar cukup berpengalaman. Lo paham lah Golkar ya. Siapa bilang pohon beringin itu tumbang? Enggak
nggak pernah tumbang. Pohon beringin itu pohon yang kuat gitu. Walaupun kelihatannya tumbang, akarnya di mana-mana tuh, hampir di semua partai politik ada akarnya. Oke, selanjutnya Prabowo dianggap terlalu otoriter, ya. Jadi memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter dan berkuasa penuh yang dapat memicu kerusuhan atau konflik politik. Ya, ini juga isu yang melekat sih dengan Prabowo ya. Jadi dia dianggap sangat otoriter. Gue pernah dapat omongan atau cerita dari orang-orang yang pernah dekat bekerja dengannya, ya sikap-sikapnya memang ya otoriter ya, tapi tidak bisa dijelaskan secara faktual ya. Itu hanya anggapan orang-orang yang bekerja, kan bisa, yang namanya orang menganggap bosnya kayak mana tuh kan ya berdasarkan pengalaman mereka saja. Lanjut, tidak memadai dalam isu sosial. Prabowo mungkin kurang memadai dalam isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Dari pengalaman 2 kali nyapres dan ketika debat, dalam debat calon presiden ya, gua sih juga menilai kemampuan atau wawasan Prabowo dalam informasi isu sosial ini memang kurang ya. Ya mungkin itu yang kurang bukan Prabowo-nya juga ya, tapi tim sesnya yang memang kurang masuk informasi yang cukup memadai sehingga terkesan kurang menguasai isu tersebut. Ini yang gue rasakan ketika 2 pemilu kemarin, yang ketika gue nonton debat capres yang lumayan kocak ya. Yang terakhir, sama dengan jawabannya terhadap Ganjar tadi ya, kurangnya pengalaman dan keterampilan untuk memimpin negara. Ya nggak juga ya, semuanya kurang. Kalau mau dibilang orang yang belum pernah jadi presiden, lo gimana mau jadikan pengalaman? Ini jawaban-jawaban kayak gini nih kayak jawaban politikus tua ya. Kok AI masih kayak gitu ya? Oh iya, wajar lah, karena AI juga mendapatkan informasinya. Mesin learning itu belajar dari fenomena politik yang ada, dan di Indonesia kebanyakan yang berkuasa adalah politikus tua yang punya pandangan yang kaku kayak gini, menganggap orang yang belum punya pengalaman, anak-anak muda yang kritis, tapi dia dimentahkan hanya karena alasan lo belum punya pengalaman, bos. Kayak gitu. Ya mungkin AI belajarnya juga begini. Tuh, makanya jangan mengandalkan banget sama AI ini, hanya buat ngobrol aja ya. Oke, itu Prabowo. Selain Ganjar dan Prabowo itu ada juga Anies Baswedan. Inilah alasan kenapa orang nggak mau memilih Anies Baswedan sebagai presiden di 2024. Yang pertama, nah ini juga jawaban yang sangat lemah tadi ya. Belum memiliki pengalaman nasional yang cukup ya, karena saat ini menjabat sebagai gubernur DKI. Nah, ini aja nggak update ya, berarti kan nih database-nya mungkin sampai 2021 kali ya, ChatGPT ya. Jadi dianggapnya Anies masih jadi gubernur DKI, padahal udah bukan. Jadi itu kalau jawabannya kaitannya dengan pengalaman, itu buat gue harusnya kita langsung mementahkan ya, karena pengalaman orang bukan menjadi satu preferensi yang cukup kuat ya. Boleh iya, tapi bukan cukup kuat untuk kita menentukan calon kita. Nah, yang kedua, kontroversi kebijakan yang diambil. Beberapa kebijakan Anies Baswedan kontroversial, seperti penutupan jalan tol, rencana reklamasi Teluk Jakarta kemarin, juga kemarin Formula E gitu ya. Tapi itu kontroversial menurut orang-orang yang memang berseberangan dengan Anies ya. Dan ini mempengaruhi opini publik ya tentang kemampuannya memimpin negara, dan ini yang dijadikan bahan buat para pembenci Anies untuk black campaign-nya agar orang tidak memilih Anies ya. Yang ketiga, masalah etis dan integritas. Sama dengan Ganjar tadi, juga punya masalah etis dan integritas. Anies pun punya ya. Masalah ini muncul selama karirnya sebagai politisi dan sebagai pejabat pemerintah ya. Nggak dijelaskan sih masalahnya apa, dan di sini kita bisa mencari-cari informasi ya, coba dicari lagi lah referensinya.
Perbedaan ideologi politik. Anies mungkin memiliki pandangan dan keyakinan politik yang berbeda dari sebagian besar orang atau partai politik. Nah, kalau kita lihat pengalaman kemarin kan pendukung Anies dan pendukung Prabowo sama ya, yaitu kalangan 212. Dan bisa jadi ini menjadi rekam jejak politiknya ya, sebagaimana jawaban yang kelima, rekam jejak politiknya yang dikaitkan dengan kalangan radikal ya. Dan apabila Anies berkuasa, maka Indonesia akan seperti Suriah. Ada juga isu-isu orang Yaman nggak boleh jadi presiden gitu. Nah, ini isu-isu black campaign yang buat gue terlalu berlebihan ya. Bagaimanapun kita nggak bisa ngelihat lo keturunan siapa. Iya, udah pasti dia lahirnya di sini gitu. Mau keturunan Arab, mau keturunan Cina, mau keturunan cebong, keturunan kampret, dia lahir di Indonesia, besar di Indonesia, dan tidak melanggar undang-undang untuk dia menjadi calon presiden, ya nggak usah dikeluarin lah isu-isu yang politik identitas juga itu ya. Nggak suka sama Anies nggak apa-apa, tapi jangan ngejelek-jelekin dia agar orang lain nggak memilih dia ya. Nggak suka sama Ganjar juga nggak apa-apa, nggak suka sama Prabowo juga nggak apa-apa, tapi jangan mempengaruhi orang dengan memfitnah tokoh-tokoh politik yang nyapres ya, berpolitiknya dengan lebih waras lah ya. Oke, itu rekam jejaknya juga kurang memuaskan. Perbedaan ideologi politik lalu kurangnya kemampuan untuk memimpin negara ya, ini juga sama ya, masalah pengalaman itu kita bisa abaikan, sama seperti Ganjar dan Prabowo juga dianggap kurang pengalaman ya, bukan di situ isunya. Belum cukup dikenal secara nasional, kayaknya nggak juga ya, semua sekarang orang secara nasional udah cukup kenal Anies. Pengelolaan keuangan. Anies pernah dihadapkan pada beberapa masalah pengelolaan keuangan saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Wah, ini udah cukup lumayan lama ini di zaman Jokowi, dan ini perlu ditelisik nih, dicari lagi informasi-informasi pada saat dia menjadi menteri, kenapa dia dipecat ya, itu perlu dicari ya. Ya masih jawabannya yang sama ya, rata-rata jawabannya hampir seragam ya. Cuma yang menjadi jawaban yang kuat kenapa orang nggak milih Anies itu sama seperti Prabowo ya, karena pernah berasosiasi dengan kalangan atau kelompok-kelompok yang dianggap radikal, kelompok-kelompok yang kita tahu sampai hari ini mereka masih melakukan kritik, bahkan kemarin itu cukup ramai ya, alumni 212 menolak dan meminta konser Coldplay itu dibatalkan. Ya kayak gitu. Ini gue lakukan hanya iseng aja, pengen tahu AI itu kayak mana sih ya. Nggak perlu kita jadikan sebagai pegangan juga ya, santai aja. Berpolitik ini jangan terlalu pakai emosi gitu ya. Jadi gampang marah nantinya, gampang ribut dan gampang banyak musuh ya. Belajar dari politikus-politikus kita, mereka hanya di mulut aja itu berantem sesama sesama tokoh-tokoh politik yang kelihatannya itu mereka ribut ya, padahal setelah itu enggak, ngopi bareng, hahaha bareng ya. Lo yang pernah, orang-orang yang pernah terlibat di dalam syuting talk show segala macam akan paham sendiri lah gimana ya, setelah syuting ya mereka ngumpul lagi bareng lagi, itu hanya untuk bagaimana memuaskan emosi rakyat aja, memuaskan emosi publik, emosi pendukung, agar tetap masing-masing terjaga loyalitasnya dan fanatismenya terhadap tokoh maupun partai politik gitu.
Jadi nggak benar-benar berantem. Nah, lu sebagai rakyat jelata ngapain beneran-beneran berantem, beneran musuhan, ya? Belajar tuh dari tokoh politik lu, ya. Mereka tuh jangankan baik-baiknya, ya, jangankan berbuat baik, berantemnya aja bohongan, berantemnya aja pura-pura, ya, apalagi kebaikannya.